7 penghargaan Oscar, 11 nominasi, Everything, Everywhere, All at Once. Film ini kelihatan banget kompleksnya, mulai dari editing, acting, directing, sampai ke ceritanya. Tapi yang banyak orang gak sadar, film ini sebenarnya sederhana banget. Kalau harus ngerangkum film ini dalam satu kalimat dengan formula logline, film ini adalah soal Evelyn, pemilik laundry berlatar Chinese American, harus lompat antar universe untuk menghentikan ancaman kosmik. Tapi sebenarnya, anak perempuannya lah yang menyebabkan ancaman tersebut. Setelah nonton sampai ending, kita sebagai penonton sadar, film ini sebenarnya cuma ngomongin soal penerimaan. Sesederhana itu. Tapi yang bikin film ini jadi spesial banget adalah treatmentnya. Daniels, sutradaranya tahu kalau cerita sederhana kayak gini bisa kedengeran klise banget. Jadi mereka bungkus dengan genre campur aduk atau gender bending. Ada melodrama, romansa, science fiction, komedi, absurdism, sampai martial arts yang seru banget. Kita tentu ingat adegan berantem pakai trofi yang absurd dan komikal banget, tapi tetap dikoreografi kayak film Jackie Chan. Atau adegan Evelyn lompat jadi aktris film action dengan kemampuan kelingking yang luar biasa. Lalu pindah lagi ke universe Hot Dog Fingers yang super konyol. Sampai tabrakan Tony ini bikin penonton ketawa, bingung, tapi juga tetap ngikutin konflik karakternya. Contoh film lain yang pakai tone atau genre bending kayak gini misalnya Parasite, Kill Bill, atau Scott Pilgrim vs. The World. Dalam kasus EEAAO, treatment genre bending ini dipakai untuk nunjukin chaos, absurditas, dan bikin penonton tetap terikat. Evelyn di universe utama adalah Evelyn yang paling gagah. Hidupnya cuma berputar di bisnis laundry dan persoalan pajak. Nah, di sini konsep multiverse menjawab pertanyaan tersembunyi Evelyn. What if I take another path? Dan what if I decide another way? Melalui lompatan dari universe satu ke yang lainnya, kita jadi tahu apapun pilihannya, Evelyn tetap harus menyelesaikan masalah yang sama, yaitu Joy ini. Simpel itu sebenarnya isunya. Tapi treatmentnya luar biasa. Apalagi kalau kita bandingin dengan Doctor Strange, Multiverse of Madness, yang tayang di waktu berdekatan. Multiverse di Marvel lebih sering jadi peta dunia alternatif untuk support cerita atau sekedar fanservice. Sedangkan di EEAAO, Multiverse dipakai bukan sekedar world building, tapi karakter arc. Sampai universe Evelyn bukan cuma variasi dunia, tapi refleksi dari rasa penyesalan dan keinginannya. Apapun pilihannya, masalah utamanya tetap si Joy ini. Lihat, anak Jadi taruhannya bukan save the world, tapi save the relationship. Ini yang bikin kita sebagai penonton berempati lebih pada filmnya. Treatment lain yang bikin EEAAO luar biasa adalah pilihan absurdismnya. Daniel sengaja bikin dunia-dunia absurd sebagai ventilasi humor di tengah tema berat tentang keluarga, depresi, dan nihilisme. Roxin misalnya. Evelyn dan Joy jadi batu. Diam, absurd, tapi justru metafora paling sederhana bahwa bahkan tanpa kata, hubungan mereka tetap ada. Lalu ada jari-jari sosis. Lucu banget sih kelihatannya, tapi sebenarnya ngomongin hal yang sama dan sama beratnya. Bahkan di dunia yang absurd sekalipun, intimacy tetap bisa ada. Dan ini nyambung banget dengan masalah dia di universe utama, di mana Evelyn sering lupa memberikan kasih sayang karena terlalu sibuk ngejar benar dan sempurna. Even in a stupid universe where we have hot dogs for fingers, we get very good with our feet. Rakakuni, parodi dari Ratatouille. Awalnya konyol, tapi jadi simbol bahwa bahkan di dunia yang salah sekalipun, orang tetap bisa menemukan koneksi dan makna. Evelyn yang awalnya ketawa, akhirnya belajar bahwa hubungan yang bisa muncul dari mana aja. Took everything away from me. Rakakuni taught me so much. I didn't even know how to boil an egg. They taught me how to spin it on a spatula. Dan terakhir, simbol paling kuat, everything bagel.
Joy alias Jobu Tupaki bikin bagel yang literally berisi everything, semua pilihan, semua kemungkinan, semua hal ada di dalamnya, tapi hasilnya bukan kebahagiaan, melainkan kehampaan. Karena kalau lo udah ngalamin semuanya, lo jadi ngerasa nothing matters. Bagel ini jadi antitesis dari googly eyes milik Wayman. Kalau bagel adalah simbol kehampaan Joy, maka googly eyes adalah simbol sederhana dari cara Wayman melihat dunia. Dari awal film, Evelyn selalu nganggap kebiasaan Wayman ini bodoh dan memalukan. 把全部这个 Google Eyes 拔下来。No more Google Eyes。 Bayangin aja, dia nempel-nempelin mata-mata plastik konyol itu di mesin cuci, kardus, bahkan di tempat-tempat yang menurut Evelyn bikin hidupnya makin berantakan. Buat Evelyn, itu tanda kalau suaminya nggak serius menghadapi hidup. Tapi justru disitulah bedanya. Kalau Evelyn sibuk mikirin kegagalan dan apa yang bisa terjadi di universe lain, Wayman sibuk menghargai hal-hal kecil yang ada di depan mata. Evelyn awalnya muak dengan cara pandang itu, tapi makin dia jatuh ke dalam nihilisme Joy, makin dia sadar kalau justru optimisme konyol Wayman ini yang nyelamatin dunia. Di titik ini, Evelyn sadar sesuatu. Kalau nothing matters, berarti gue bebas untuk menentukan apa yang penting. Dan yang penting buat gue adalah dunia gue saat ini. I know you're all fighting because you're scared. The only thing I do know is that we have to be kind. Be kind. It's too late, Wayman. Don't say that. Selain treatment cerita, yang bikin EAAO ngena banget adalah detail audio visualnya. Dialog dan mannerismnya kerasa otentik sebagai keluarga Chinese American. Dari cara mereka ngomong, body language, sampai set desain rumah dan laundry yang penuh detail kecil khas imigran. Semuanya kerasa real banget. No shoes in washer. Broken you pay, ah. Konflik generasi imigran juga langsung kebaca. Anak yang lebih Amerika berhadapan dengan orang tua yang masih kental budaya timurnya. 对，公公，这是 Becky 是我的 shit how do you say it 她是我的好朋友，老友嚟㗎。mom Sinematografinya juga nggak cuma gaya visual atau sekedar estetika, tapi beneran dipakai buat nggambarin perasaan Evelyn. Lihat aja, transisinya banyak yang pakai match cut. Gerakan kepala Evelyn dari satu universe langsung nyambung ke universe lain. Chaos multiverse jadi nggak berantakan, tapi terasa mulus dan sinkron sama emosinya. Angle juga berkontribusi. Di awal film, Evelyn sering banget di frame sempit. Kayak terjepit di tumpukan laundry, di dokumen pajak, dan sebagainya. Gambarnya bikin kita ikut sesak. Begitu kita pindah ke universe lain, angle wide dipakai buat nunjukin ruang dan berbagai kemungkinan. Tapi ironisnya, ruang yang luas itu banyak ruang kosong. Editing Paul Rogers juga nge-carry banget film ini. Montase super cepat waktu Evelyn lompat antar universe bikin kita ikut overwhelmed. Lalu tiba-tiba di-cut ke rock scene yang sunyi banget. Kontras ritme ini yang bikin kita bisa ketawa 1 detik, terus nangis di detik berikutnya, tanpa pernah kehilangan arah dari cerita utamanya. Visual, editing, blocking, semuanya kolaborasi buat bikin emosi penonton naik turun. Tapi nggak pernah lepas dari inti cerita. Dan akhirnya, di tengah semua chaos, film ini balik ke hal yang sederhana banget, yaitu rekonsiliasi hubungan ibu dan anak. Waktu adegan parkir di penghujung film, Evelyn akhirnya bisa menerima anaknya, dan Joy akhirnya merasa dicintai. Ini jadi resolusi emosional yang bikin film ini timeless. It's so simple, yet so pretty. Teman-teman di akun Instagram, YouTube Bisa Sinema, kita selalu bikin konten edukasi soal sinematografi, bahkan bikin workshop dan bikin sesi edukasi. Jadi jangan lupa untuk subscribe, follow, dan komen dikit-dikit lah. Terima kasih. Dikit, oh iya, dikit yang banyak-banyak. Oke, sorry. Oke, 1, 2, 3.